Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul bentuk-bentuk abnormalitas atau biasa disebut dengan psikosa. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ernida Safitri dengan NIM 1910 123 120021. Febiana Nur Alifah dengan NIM 1910 123 20003. Hairil Sapwan dengan NIM 1910 123 210014. Iin Kusharyanti 1910 123 320028. Manisa Angeli 15 16 61 9049. Marsina 1910 123 2003. Muhammad Irsyad M 1910 123 310017. Rika Agustina 1910 123 320001. Siti Fatimah 1910 123 32 20017. Syifa Atikah 1910 123 220037. Dan yang terakhir ada saya sendiri dengan NIM 1910 123 220008. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya dulu. Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang menyita perhatian publik, baik dunia maupun Indonesia. Kesehatan jiwa merupakan suatu keadaan sejahtera yang dilakukan dengan kebahagiaan, kegembiraan, kepuasan, pencapaian, optimis, atau harapan. Sedangkan gangguan jiwa merupakan bentuk dari pola perilaku atau psikologis yang ditunjukkan dengan perilaku distres, disfungsi, dan menurunnya kualitas kehidupan. Psikosis ialah gangguan jiwa yang meliputi keseluruhan kepribadian sehingga penderita tidak bisa menyesuaikan diri dalam norma-norma hidup yang wajar dan berlaku umum. Gangguan ini dapat diketahui berdasarkan gangguan-gangguan pada perasaan, pikiran, motorik yang tidak sesuai lagi dengan realita. Perilaku orang dengan psikosis tidak dapat dimengerti oleh orang normal, sehingga orang awam menyebut penderita sebagai orang gila. Gangguan psikosis menyebabkan timbulnya beberapa masalah psikosional seperti menjadi beban, menimbulkan kebingungan, ketakutan pada penderitaan akibat stigma, rasa malu, isolasi, kehilangan penguasaan dan kontrol, penurunan harga diri, terganggunya pendidikan dan pekerjaan, dan seringkali menimbulkan ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Di bawah akan dijelaskan mengenai psikosa atau psikosis, baik itu pengertian, faktor penyebab kenapa individu dapat mengalami psikosis atau kejiwaan, gejala dari psikosis, bentuk dari psikosis, psikosis organik, dan psikosis fungsional. Baiklah, mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernida Safitri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih psikosa. Jadi psikosa ini adalah suatu bentuk disorder mental atau kekalutan jiwa yang dialami oleh seseorang. Nah, ia memiliki beberapa ciri, yaitu disintegrasi kepribadian serta terputusnya hubungan terhadap realitas atau kenyataan. Psikosa ini merupakan suatu penyakit mental yang berat dan ditandai dengan gangguan-gangguan yang terjadi pada dirinya. Nah, antara lain gangguan yang akan ia alami adalah gangguan pada dirinya sendiri, seperti gangguan pada emosionalitasnya, ia tidak dapat mengontrol emosinya, lalu terdapat gangguan pada suasana hati yang akan menimpanya. Itu bisa kita sebut dengan mood. Nah, lalu dia akan menunjukkan juga beberapa perilaku yang ketika orang lain melihatnya, ia akan terlihat seperti orang yang aneh. Pada beberapa kasus juga pada pengidap psikosa ini, ia akan mengalami beberapa halusinasi atau delusi-delusi yang ada pada dirinya.
pada kasus psikosa ini tentu kita harus jeli melihat apa sih penyebab terjadinya seseorang mengalami atau mengidap gangguan mental ini. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya apa aja sih penyebabnya dan apa aja sih yang ada atau terdapat pada psikosa atau gangguan mental ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 19101232200017. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai faktor terjadinya psikosis. Penyebab psikosis tidak diketahui secara pasti. Namun demikian, faktor-faktor yang dapat menyebabkan psikosis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor genetik atau faktor predisposis biokimia, dan yang kedua ada peristiwa psikologis yang traumatis, dan yang ketiga ada pengaruh iklim kehidupan sosial budaya yang tidak kondusif, dan yang keempat ada kerusakan organ otak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Slide selanjutnya itu ada gangguan psikosa. Yang pertama itu ada gangguan skizofrenia. Menurut Emil Kraepelin pada tahun 1856 sampai 1926, mula-mula menyebutkan gangguan semacam ini sebagai demensia praecox. Istilah ini menekankan pada proses kognitif tertentu dan onset pada masa awal. Pasien dengan gangguan ini digambarkan memiliki deteriorasi jangka panjang serta gejala klinis umum berupa halusinasi dan delusi. Adapun istilah skizofrenia diperkenalkan oleh Eugen Bleuler pada 1857 sampai 1939 yang menunjukkan terjadinya pemisahan antara pemikiran, emosi, dan perilaku orang yang mengalaminya. Menurut Bleuler, orang-orang yang mengalami skizofrenia tidak harus mengalami deteriorasi. Selain itu, Bleuler juga mengidentifikasi Bleuler-Simpton dasar atau primer dari skizofrenia yang dikenal sebagai 4A, yaitu asosiasi, afek, autis, dan ambivalensi. Ia juga mengemukakan simptom penunjang atau sekunder yang menurut Kraepelin adalah indikasi utama demensia praecox atau berupa halusinasi dan delusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah kawan-kawan, di sini kita akan membahas tentang gangguan skizofrenoform, yang dimana adalah gangguan ini sangat identik dengan gangguan skizofrenia, namun perbedaannya hanya pada durasi gangguan. Pada skizofrenoform ini, gangguannya terjadi sekurang-kurangnya selama 1 bulan, namun tidak lebih daripada 6 bulan. Pasien yang menderita penyakit ini dapat kembali berfungsi seperti semula jika sudah disembuhkan. Semakin pendek masa sakitnya, maka prognosis pasiennya akan semakin baik. Misalnya pasien yang satu ini menderita skizofrenoform selama 1 minggu atau anggap saja selama 1 bulan. Tentu prognosisnya akan lebih baik ketimbang pasien yang menderita skizofrenoform yang sudah menderita selama 2 bulan atau bahkan 3 bulan. Lalu kita akan masuk ke pembahasan tentang delusi, yang mana delusi ini adalah merupakan gangguan psikosomatik di mana simptom yang lebih paling menonjol adalah delusi atau waham. Gangguan delusi ini sebelumnya dikenal juga dengan sebutan paranoid atau paronia. Gangguannya dengan skizofrenia adalah pada gangguan delusi, isi wahamnya bukan hal yang aneh, namun lebih pada waham atau delusi yang mungkin terjadi pada kehidupan sehari-hari. Pasien dengan gangguan delusi juga tidak memperlihatkan simptom lain yang tampak pada pasien skizofrenia seperti halusinasi yang nyata dan menonjol, efek datar, dan simptom yang berupa gangguan dan pikiran. Selanjutnya mengenai gangguan delusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu gangguan delusi.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang gangguan delusi dapat dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada erotomia. Erotomia merupakan pusat waham dalam bawah sadar pasien yang sangat dicintai oleh seorang tertentu, biasanya tokoh yang cukup terkenal seperti bintang film atau politikus. Kemudian, kebebasan, dikenal juga sebagai megalonia. Bentuk paling umum dari jenis ini adalah keyakinan bahwa individu tersebut sangat hebat, namun tidak diketahui atau individu membuat penemuan baru yang bermakna bagi dunia. Kemudian ada tipe cemburu. Tipe cemburu sering dikenal juga dengan sebutan conjugal paranoid atau Ocelot syndrome, yaitu delusi yang berkaitan dengan kesetiaan pasangan. Kemudian ada persekutori, yaitu isi waham biasanya sesuatu yang sangat sederhana atau bahkan lebih toreler dan melibatkan satu tema atau serangkaian tema yang saling berhubungan. Misalnya, adanya konspirasi untuk menjatuhkan dirinya, ada yang berniat meracuninya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada tipe semotik yang dikenal juga dengan sebagai mesopotik. Perbedaan suatu antara gangguan delusi, tipe semotik, dan hipereresis adalah pada derajat keyakinan. Gangguan delusi lebih kuat yang memiliki pasien tentang gangguan yang dideritanya. Kemudian selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Musyafa. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu ada nomor 5 atau psikosa karena gangguan glandular. Jadi psikosa karena gangguan glandular ini terjadi karena adanya gangguan pada kelenjar-kelenjar atau glandulari. Jadi ada empat, yaitu gangguan pada kelenjar tiroid, yang kedua gangguan pada kelenjar adrenal, yang ketiga ada gangguan pada kelenjar pituitary, yang keempat ada gangguan pada kelenjar gonadal. Jadi gangguan pada kelenjar tiroid yaitu pada hypofunction atau kekurangan sekresi, simptom-simptom mental atau dan fisik, ada retardasi motor dan retardasi mental, cepat jadi lelah atau tidak mampu mengingat kejadian yang baru saja terjadi, bobot badan bertambah, wajah tanpa ekspresi, kulit jadi kuning, pada hyperfunction atau terlalu banyak sekresi. Gejala gangguan mental ialah rasa ketakutan, fobia, dan perasaan ketakutan. Jadi fobia dan perasaan itu tidak real. Pasien menjadi hyper emosional yang sangat irritable, ada aktivitas motor yang berlebihan, suasana hatinya menjadi cepat-cepat berubah atau mood swing kalau kata kita sekarang, dan diikuti delusion of perfection atau delusi dikejar-kejar. Setelah itu yaitu gangguan pada kelenjar adrenal. Jadi gangguan ini disebabkan oleh kurangnya berfungsinya korteks adrenal atau terjadinya hipofungsi atau disfungsi dari kelenjar supraneural dan kurangnya adrenalin. Simptomnya cepat lelah, insomnia, menderita sakit kepala yang kronis. Setelah itu pasien menjadi irritable, mengalami depresi, penderita vertigo, badan menjadi kurus dan kering, menderita anemia ganas atau kurang darah, kulit menjadi coklat merah tua, kemudian berakhir dengan kematian. Setelah itu yang ketiga, yang tadi gangguan pada kelenjar pituitary atau kelenjar lendir di bawah otak atau kelenjar hipofisa. Jadi hyperaktivitas atau kelenjar tersebut atau kelenjar ini menyebabkan timbulnya akromegali atau terjadinya pembesaran pada tulang dari ekstremitas dan tulang muka atau wajah. Jadi simptom hilang, ingatan jadi apatis, tidak mampu melakukan konsentrasi, dan kurang bergerak atau inisiatif.
Hiperaktivitas dari kelenjar tersebut mengakibatkan simptom penyakit disebut Froelich atau Froelich syndrome maksudnya, dengan gejala fisik mental yaitu, sebagai contohnya ya kan, pada anak laki-laki menjadi seperti gadis, atau badannya yang makin lemah dan korpulen, atau bisa disebut gemuk sekali dan gerakan yang lamban. Kayak itu. Yang keempat, ada gangguan pada kelenjar gonadal. Jadi gangguan ini disebabkan oleh disfungsinya dari kelenjar gonadal atau perubahan pada kelenjar endokrin, atau sebab faktor psikologis ialah perasaan kegagalan, rasa putus asa, dan penyesalan. Jadi penyakit ini umumnya ada hubungan dengan menopause, yaitu status perubahan hidup usia dari 40 sampai 50 tahun dari kaum wanita, sedangkan laki-laki 50 sampai 65 tahun. Biasanya gangguan kelenjar gonad lebih banyak terjadi pada kaum wanita. Setelah itu, nomor ke-6, psikosa karena kekurangan vitamin. Jadi terjadinya karena badan penderita kekurangan gizi, vitamin, dan bermacam-macam zat makanan. Yang pertama ya kan, ada pellagra, itu gangguan kulit, Melanosis rose, atau penyakit ini disebabkan oleh kekurangan vitamin B2, B12, B kompleks, dan asam nikotinik. Atau gangguan kulit itu bisa berupa dermatitis atau radang kulit, bisa radang pada lidah, atau radang pada jaringan otot yang lunak dalam lutut. Jadi gangguan ini dibarengi dengan simptom-simptom mental seperti cepat marah, kurang bisa mengerjakan kerjasama, dan tidak mempunyai tujuan. Setelah itu pernicious anemia atau anemia atau kekurangan darah. Jadi pada anemia jenis ini terjadi pengerusakan darah yang semakin banyak, sekresi lambung perut tidak mampu memproduksi enzim serta hidrokoloid, atau hal ini disebabkan oleh kerusakan lambung perut dan kegagalan sekresi tertentu dalam menyerap vitamin B12. Jadi efek dari penyakit jahat ini sangat jahat sekali, atau sangat merusak. Hal ini menyebabkan kekurangan zat makanan pada selaput otak, sehingga otak jadi terganggu dan terjadi gangguan sakit mental. Setelah itu yang ketujuh, yaitu terakhir, psikosa organik yang tidak diketahui sebab-sebabnya. Yang pertama, ada Parkinson disease syndrome atau paralysis agitans. Jadi penyakit yang progresif ini pada sistem saraf sentral, ada degenerasi pada ganglion otak, dan penyakit ini juga banyak terjadi pada usia 50 sampai 70 tahun. Tapi pada kasus akibat penyakit encephalitis, simptom yang berlangsung pada usia yang lebih muda. Jadi penyembuhan yang efektif belum ditemukan. Jadi simptomnya itu terbagi dalam dua. Yang pertama ada simptom fisik, yang kedua ada simptom psikis. Jadi simptom psikis itu terbagi lagi menjadi 5, yaitu ada contohnya ya kan, wajahnya jadi kaku seperti sebuah masker dan pasien terus mengeluarkan air liur, ada gangguan berbicara, memamah, dan menelan. Jadi gangguan pada pernapasan juga dengan periode pernapasan yang amat cepat atau amat lambat dan terhenti-henti nafasnya, bisa dibilang tuh tersengak-sengak. Terus yang kedua ada kelumpuhan bagian dari mata dan terjadi oculogyric crisis atau urat-urat jadi kaku. Terus yang ketiga ada akinesia, yaitu berkurang dan terganggunya fungsi motorik, gerakan lamban dan gemeteran, kepalanya bergetar dan bergetar tak terkendali, kekuatan otot makin berkurang, jalannya tidak stabil atau bergoyang, seperti mau roboh kalau ia berjalan. Akibatnya orang tersebut tampak seperti mau lari untuk menjaga keseimbangan badannya. Terus ada keempat, menderita paralisa atau gerakan lengan dan kaki yang tidak dapat dikendalikan seperti gerak binatang,
terdapat juga gerakan koreoform atau gerakan melilit kejang-kejang yang tidak terkoordinir dari lengan dan kaki. Itu yang kelima. Yang terakhir ada inversi atau kebalikan dari saat tidur, yaitu siang selalu merasakan ngantuk dan selalu tidur, tapi jika malam menjadi gelisah dan tidak bisa tidur disertai rasa lelah, lemah, dan malas. Yang kedua, jadi kalau tadi ada simptom fisik, yang kedua ada simptom psikis. Jadi simptom psikis itu merasa gelisah, takut, excited, kacau dan bingung terutama pada malam hari. Yang kedua ada menjadi apatis, beku emosional, perasaannya berganti-ganti, tidak mampu melakukan konsentrasi, ada kelesuan pada interestnya. Dan yang ketiga aktivis intelektual mundur sekali dan kemampuan mental lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang psikosa organik. Nah, untuk psikosa organik ini terbagi menjadi 7 jenis. Nah, untuk yang pertama itu ada toxic psikosis yang terbagi menjadi 3 macam. Untuk macam yang pertama yaitu alkoholisme, psikosa alkoholik, dan Korsakoff psikosis. Nah, alkoholisme itu disebabkan oleh infeksi. Biasanya terjadi keracunan alkohol ketika bayi di dalam kandungan ibunya. Nah, untuk yang kedua itu ada psikosa alkoholik, disebabkan oleh alkoholisme yang berat. Kemudian yang ketiga itu ada Korsakoff psikosis. Biasanya penderitanya ini selalu mengalami kebingungan, kekacauan mental, cepat sekali lupa, dan pikun. Baik, untuk jenis toxic psikosis yang kedua yaitu ada drug psikosis, di mana diakibatkan oleh obatan bius. Nah, untuk yang pertama itu ada ganja, biasanya itu berupa daun kering. Yang kedua itu ada barbitur berupa pil-pil penenang. Lalu yang ketiga ada candu, yang biasanya diisap dengan sebuah alat semacam pipa. Lalu ada kokain yang berasal dari daun koka. Kemudian ada heroin yang biasanya diisap dengan indera penciuman dan biasanya berbentuk bubuk. Lalu yang ketiga dari jenis toxic psikosis yaitu ada lodi psikosis, yang biasanya psikosa karena keracunan timah hitam. Kemudian yang kedua dari jenis psikosa organik yaitu ada sipilitik psikosa. Yang pertama itu ada dementia paralitika. Simptom fisiknya itu berupa terjadinya inkoordinasi pada otot dan persendian. Biasanya juga kejang-kejang, kesulitan untuk berbicara. Nah, untuk simptom psikisnya yaitu tidak mampu berpikir dan sangat ceroboh. Nah, untuk yang kedua itu ada juvenile pareis, yaitu biasanya diakibatkan oleh infeksi sipilis ketika bayi masih dalam kandungan. Nah, untuk biasanya itu terjadi pada anak usia 10 sampai 12 tahun. Nah, untuk simptom fisiknya yaitu biasanya penderita mengalami hiperkinetis, overaktif, perkembangan jasmaninya juga terganggu. Nah, untuk simptom psikisnya itu tidak dapat adaptasi dengan lingkungannya, kemudian emosinya juga jadi meledak-ledak, dan penderita ini biasanya mengalami depresif atau selalu ingin menyendiri. Untuk macam yang ketiga dari sipilitik psikosa yaitu ada cerebrospinal sipilitik psikosis, biasanya diakibatkan oleh adanya kerusakan pada selaput otak. Nah, untuk simptom fisiknya itu berupa sakit kepala yang terus-menerus atau berkepanjangan, penglihatannya juga menjadi kabur, juga sering menderita insomnia. Nah, terkadang juga ada tumbuh tumor atau diserang meningitis. Nah, untuk simptom psikisnya itu ada kurang daya konsentrasi, juga lekas lupa juga, emosinya juga tidak terkendali dan meledak-ledak. Nah, untuk yang macam yang keempat yaitu ada tabes doralis lokomotor ataksia, biasanya itu diakibatkan oleh infeksi oleh bakteri sifilis. Nah, untuk simptom fisiknya itu berjalannya sempoyongan, lalu inkoordinasi pada sendi dan otot. Juga kemudian untuk pada tingkat yang berat, biasanya terjadi kelumpuhan total atau terkadang juga terjadi anestesi pada kulit yang mengakibatkan mati rasa. Lalu untuk simptom psikisnya ada biasanya itu mengalami kegelisahan, juga emosi yang meledak-ledak. Selanjutnya jenis yang ketiga dari psikosa organik yaitu ada senil psikosis atau psikosa senil, biasanya diderita oleh
usia tua di mana dialami sekitar umur 60 tahun. Nah, untuk jenis ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada senile dementia di mana simptom fisiknya itu mengalami gangguan ingatan, kemudian terkadang beberapa kejadian sering mengalami sakit atau rasa nyeri pada anggota tubuhnya. Lalu untuk simptom psikisnya biasanya mengalami kegelisahan, menderita insomnia, mudah tersinggung, pikun, dan biasanya mengalami halusinasi. Nah, untuk golongan yang kedua itu ada presenile psikosis, biasanya lebih cepat terjadi pada usia 40-50 tahun. Biasanya disebabkan oleh 2 penyakit, yaitu penyakit Alzheimer, lalu yang kedua ada penyakit peak disease. Dan biasanya penyakit peak disease ini banyak dialami oleh wanita. Nah, untuk golongan ketiga yaitu ada psikosis senil dengan cerebral arteriosklerosis dengan simptomnya yaitu biasanya selalu bingung, emosinya labil, kerusakan fungsi ingatan, depresif, bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Baik, kemudian jenis yang keempat dari psikosa organik yaitu ada traumatik psikosis, biasanya disebabkan oleh luka atau trauma. Nah, biasanya itu terjadi di kepala, di mana kepalanya itu mengalami benturan atau jatuh atau dipukul, bahkan kecelakaan, seperti luka tembak. Nah, luka-luka tersebut itu mengakibatkan hilangnya kesadaran untuk sementara waktu. Nah, untuk simptom-simptomnya itu biasanya shock otak karena suatu benturan, lalu yang kedua ada kerusakan pada otak. Nah, biasanya ini pasien mengalami sakit kepala yang hebat, merasa pusing, mual, dan lemas. Lalu yang ketiga ada luka pada jaringan otak yang disebabkan oleh adanya bagian tulang yang masuk ke dalam daerah jaringan otak, misalnya oleh luka tembak, benda tajam. Nah, secara tidak sadar sangat sensitif dengan suara, bahkan dengan sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifatika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikosa fungsional. Nah, psikosa fungsional sendiri merupakan penyakit mental yang secara fungsional yang non-organis sifatnya, hingga terjadi kepecahan pribadi yang ditandai oleh desintegrasi kepribadian dan maladjustment. Dan penyakit mental ini tidak mampu mengadakan hubungan sosial dengan hubungan luar, bahkan sering terputus sama sekali dengan realitas hidup, lalu jadi inkompeten secara sosial. Nah, untuk psikosa fungsional sendiri memiliki beberapa penyebabnya. Yang pertama ada konstitusi mental dan jasmaniah yang herediter, diwarisi oleh orang tua. Jadi penyakit mental ini bisa jadi karena keturunan. Nah, yang kedua adalah kebiasaan mental dan pola-pola kebiasaan yang salah sejak masa anak-anak yang ditambah dengan mengalami maladjustment dan menggunakan escape mekanis yang salah. Nah, jadi diganggu oleh banyak konflik-konflik pribadi yang serius dan kurang adanya integritas pribadi. Nah, jadi psikosa fungsional ini bisa disebabkan juga oleh kebiasaan pada masa kanak-kanak, bisa juga karena pola asuh dari orang tua dan banyak konflik-konflik yang mungkin tidak teratasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelompok dari psikosa fungsional. Yang pertama itu ada skizofrenia. Nah, untuk skizofrenia sendiri merupakan salah satu penyakit mental, yaitu ada desintegrasi pribadi dan kepecahan pribadi. Jadi tingkah laku emosional dan intelektualnya jadi ambigu, serta gangguan serius yang mengalami regresi atau demensia total. Nah, untuk skizofrenia sendiri memiliki ciri-ciri diantaranya intelek dan ingatannya jadi sangat mundur. Yang kedua mengalami regresi atau degenerasi mental. Yang ketiga dia menjadi jorok dan kotor sekali.
Yang keempat, dihinggapi macam-macam angan-angan dan pikiran yang keliru. Yang kelima, sering ia mengarang kata-kata atau istilah-istilah baru tanpa mengandung arti. Nah, yang keenam, emosi yang terjadi itu memiliki gangguan emosional, jadi acuh tak acuh, apatis, dan introversion. Dan yang terakhir, gangguan kepribadiannya meliputi breakdown mental secara total, jadi ia tidak menghiraukan keadaan dirinya. Yang kedua, ada skizofrenia hepeberatik. Nah, untuk skizofrenia hepeberatik ini ciri-cirinya diantaranya ada reaksi sikap tingkah laku yang kegila-gilaan, suka tertawa, dan kemudian menangis tersendu-sendu. Yang kedua, pikiran selalu ngelantur dan suka senyum-senyum sendiri. Dan yang terakhir, terjadi regresi total menjadi kekanak-kanakan. Selanjutnya ada skizofrenia katakonik. Nah, untuk skizofrenia katakonik ini cirinya itu urat-uratnya jadi kaku dan mengalami chorea flexibility, di mana badannya itu beku seperti malam. Jadi penderita skizofrenia katakonik ini mengalami keadaan yang tidak sadar, seperti dalam keadaan trance atau seluruh badannya menjadi beku. Nah, yang terakhir ada skizofrenia paranoid. Ciri-cirinya itu mengalami macam-macam delusi dan halusinasi yang terus berganti-ganti. Yang kedua, sering merasa iri dan umumnya emosinya beku dan mereka sangat apatis. Yang ketiga, pasien terlihat waras dan tidak sangat ganjil jika dibandingkan dengan penderita skizofrenia jenis lainnya. Jadi untuk penderita skizofrenia paranoid ini terlihat seperti orang normal saja. Dan yang keempat, pada umumnya bersikap sangat bermusuhan terhadap siapapun, jadi merasa dirinya yang paling penting di antara yang lainnya. Dan yang terakhir, sering fanatik, religius secara berlebihan, dan kadang-kala bersifat hipnokondris atau reaksi yang berlebihan. Jadi untuk penderita skizofrenia paranoid ini sering berlebihan dalam menyikapi sesuatu dalam hal agama maupun hal-hal yang menurutnya itu benar. Jadi orang-orang yang menderita skizofrenia paranoid ini juga merasa dirinya itu yang paling penting, yang paling harus diutamakan. Jadi pada para penderita skizofrenia ini umumnya sedikit sekali kemungkinan untuk bisa sembuh, terutama jika keadaannya sudah parah. Nah, dan yang penting, yang paling terpenting itu adalah usaha-usaha preventif, yaitu pencegahan, seperti dihindari dari frustasi dan kesulitan psikis lainnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Marsina, NIM 191012312003 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai psikosa manis depresif. Apa sih psikosa manis depresif ini? Psikosa manis depresif merupakan gangguan mental yang serius, bisa dikatakan sangat serius, di mana dia gangguannya ini berbentuk gangguan emosional yang ekstrim. Kenapa bisa dikatakan ekstrim? Karena gangguan emosional ini yang terus-menerus bergerak. Si pasien ini terus-menerus akan bergerak, merasa terus-menerus gembira, terus-menerus tertawa. Habis itu dia akan sempat merasa depresif, sedih sesedih-sedihnya. Terus habis itu dan juga hingga merasa benar-benar putus asa. Dan dari si penderitanya sendiri, penderita psikosa manis depresif ini lebih banyak dari kalangan wanita. Sekitar 75%-nya penderita dari psikosa manis depresif adalah wanita. Jadi misalnya saja nih, si pasien pikirannya tuh lagi kacau, maka ingatannya pun jadi makin mundur.
jadi nggak, yang udah dia ingat jadi nggak dia ingat lagi, dia terus mundur, jadi terus nggak ingat kayak gitu. Dan juga akan sangat egosentris, dan dia tuh tingkah lakunya jadi berubah menjadi ke anak-anak, serta dia akan selalu merasa gelisah dan tidak pernah puas akan suatu hal. Baik, yang selanjutnya atau poin ketiga, yaitu poin yang terakhir mengenai psikosa paronia. Jadi psikosa paronia ini kebalikan dari psikosa yang manis depresif tadi. Kalau psikosa paronia ini 70% penderitanya adalah seorang laki-laki atau pria. Paronia sendiri adalah gangguan mental yang amat serius, sama halnya dengan manis depresif, memang serius. Namun dia dicirikan dengan timbulnya delusi-delusi yang disistematisir dan dihinggapi banyak ide facet. Pada umumnya atau sedikit kurang lebihnya itu ada sedikit integrasi pada para penderitanya, akan tetapi mereka selalu mengekspresikan dirinya itu dalam bentuk membandel dan jadi keras kepala. Jadi orang psikosa paronia ini dia tuh mengekspresikan dirinya itu menjadi orang yang amat nakal, susah dibilangin, membandel, pokoknya ya tidak bisa dibilangin seperti itu. Terus habis itu dan menjadi yang amat keras kepala. Dia selalu memiliki ide-ide yang kaku. Terus habis itu dia juga suka iri hati, cemburu, dan suka menaruh curiga pada orang lain. Pasien pada umumnya menganggap bahwa dirinya itu superior dan memiliki bakat yang luar biasa, merasa memiliki bakat ketuhanan atau kenabian. Jadi kayak delusi-delusi dia itu yang menyebabkan dia jadi beranggapan kalau dirinya itu memiliki bakat Tuhan, memiliki bakat kenabian. Nah, sebab-sebab dari psikosa paronia ini sendiri cenderungnya itu karena homoseksual dan dorongan-dorongan seksual yang tertekan dan kemudian dia proyeksikan. Habis itu ada ide-ide yang syarat dimuati efek luar biasa kuatnya. Terus habis itu kegiatan berpikir yang salah, dia memiliki kegiatan berpikir di dalam pikiran dia itu kegiatan-kegiatan yang salah. Terus habis itu disebabkan oleh rasa iri hati tadi, terus gelisah, egosentris, terlalu sensitif, dan dihinggapi rasa curiga terus menerus. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi yang dua tadi, yaitu psikosa manis depresif dan psikosa paronia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Sapuan dengan NIM 1910123214. Ya, di sini akan menyimpulkan sedikit dari pemaparan materi dari teman-teman saya sebelum yang di atas. Oke. Psikosa. Simpulnya di sini adalah saya dapat simpulkan bahwa psikosa atau psikosis atau gangguan kejiwaan merupakan suatu gangguan kejiwaan atau bentuk disorder mental atau kekalutan jiwa yang dicirikan dengan adanya disintegrasi kepribadian dan terputusnya hubungan dirinya dengan realitas. Ya, adapun gejala-gejalanya dan juga adapun faktor-faktornya dapat saya simpulkan karena tadi sudah dijelaskan oleh teman saya di atas, jadi saya dapat simpulkan sedikit, yaitu faktor-faktornya ya terjadi karena genetik atau pas kelahiran, dan juga ada peristiwa traumatis yang membuat dia mengalami psikosis gitu loh. Terus ada pengaruh iklim, lingkungan sosial budaya yang tidak kondusif gitu loh, atau tidak kondusif atau ketidakmampuan dia
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial budaya tersebut, dan juga adanya kerusakan organ dalam otak. Iya, jadi itu yang menyebabkan orang-orang mungkin akan bisa mengalami psikosa atau psikosis. Adapun gejala-gejala psikosis yaitu ada gangguan skizofrenia, ada gangguan skizofrenoform, dan juga ada gangguan delusi. Nah, psikosa juga terbagi menjadi dua. Ada psikosa organik dan juga ada psikosa fungsional. Psikosa organik itu sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu pengertian psikosa organik, dan juga jenis-jenisnya dari psikosa organik sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya di atas. Jadi dapat saya simpulkan sedikit, yaitu psikosa organik itu terdiri dari alkoholik psikosis atau psikosis akibat obat-obatan terlarang, traumatik psikolosis, dan dementia paralitik. Itu dari bagian dari jenis-jenis psikosa organik. Dan juga dan yang kedua jenis psikosa itu ada psikosa fungsional, yaitu terdiri dari psikosa skizofrenia, psikosis manis depresif, dan psikosa paranoia. Jadi itu teman-teman, psikosa dan jadi itu penjelasan kami mengenai materi bentuk-bentuk psikosa. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.